Berlatar di sebuah pantai yang tidak diketahui apa nama pantai ini dan di mana lokasi tepatnya, diperlihatkan kepada kita sekumpulan remaja setengah matang menggunakan area pesisir tersebut untuk acara party di malam hari. Ya, kurang lebih setidaknya ada 20 orang muda-mudi yang ikut serta kobam sampai pagi. Di pesta ini ditetapkan aturan untuk tidak memegang handphone selama pesta berlangsung. Ya, mungkin biar lebih terasa momen kebersamaannya dan gak ada yang sibuk main ML atau scroll-scroll TikTok sendiri ya. Entahlah. Di tengah acara, dua orang pria terlihat membawa sebuah benda aneh yang diselimuti lendir di bagian luarnya. Benda itu terbawa ombak hingga sampai ke daratan. Ya, karena lagi ngamer, tak ada seorang pun yang merasa aneh. Padahal benda itulah yang akan membawa petaka pada mereka. Malam yang panjang pun berganti pagi. Seorang gadis bernama Kylie bangun lebih dulu. Di luar hanya tersisa beberapa orang yang masih tertidur di atas mobil, termasuk pacar Kylie yaitu Jonah yang ketahuan tidur bareng semalaman dengan teman Kylie sendiri yang bernama Shanda. Kylie yang cemburu lebih memilih melihat-lihat situasi pantai dan tak sengaja melihat seekor burung yang entah kenapa burung itu nampak kesakitan lalu terhisap ke dalam pasir. Sadar ada yang aneh dengan pasir itu, Kylie segera berlari untuk melarang Marsha yang baru terbangun di atas bangku pantai dan coba menginjakan kakinya di atas pasir. Namun sayang, Kylie telat beberapa detik sehingga Marsha lebih dulu memijakan kakinya di atas pasir itu. Marsha pun tiba-tiba merasa kesakitan, bahkan kakinya tidak bisa digerakkan sama sekali. Hal itu membuat teman-teman yang lain panik sekaligus keheranan. Teman pria lain bernama Vince berniat menolong dengan melompat dari atas mobil. Baru beberapa langkah ia berlari, hal yang sama terjadi pada Vince. Kakinya tiba-tiba terasa berat seperti menginjak sebuah ranjau. Vince pun terjatuh hingga terjadi sesuatu yang tak terduga padanya. Vince dan Marsha pun tenggelam ke dalam pasir tanpa jejak sedikit pun. Sungguh kejadian di pagi hari yang membuat shock semua orang. Di tengah kepanikan, kelompok remaja itu coba untuk menelpon pihak kepolisian. Namun sayang, mereka baru sadar jika tadi malam semua handphone mereka dikumpulkan di dalam sebuah kantong di bagasi belakang mobil. Dan untuk meraihnya, mereka harus turun dari mobil. Entah kebetulan atau tidak, mobil yang mereka tumpangi juga tidak bisa dihidupkan karena masalah mesin. Sementara itu, Kylie yang penasaran coba mengecek kondisi pasir. Ia menyodorkan telapak tangannya beberapa senti di atas permukaan pasir, dan benar saja puluhan makhluk berbentuk seperti helaian rambut keluar dari dalam pasir dan berusaha meraih sensor panas yang dihasilkan tangan Kylie. Di sisi berbeda, ternyata masih ada satu orang lagi yang terjebak di tempat itu. Seorang pria gemuk bernama Gilbert baru terbangun di dalam sebuah drum tempat sampah. Entah kenapa dia bisa tertidur di tempat itu, mungkin karena terlalu banyak minum tadi malam. Gilbert coba keluar dengan terus menggoyang-goyangkan tong itu, dan secara otomatis teman-teman yang lain segera berteriak agar Gilbert tetap diam di tempat itu dan jangan terlalu banyak bergerak. Akhirnya Gilbert baru bisa terdiam saat diberitahu bahwa ada sesuatu di dalam pasir dan telah merenggut nyawa dua orang temannya. Kini mau tak mau mereka hanya bisa pasrah diam di tempat itu berharap datangnya bantuan. Bahkan salah satu dari mereka sudah menulis surat perpisahan untuk ibunya andai kata tidak bisa selamat dari tempat itu. Kurangnya stok makanan dan minuman membuat dahaga mereka bertambah setiap detiknya. Di sini mereka juga baru sadar bahwa seluruh orang yang ikut pesta semalam sudah hilang di telan pasir. Tersisa mereka yang tidak bersentuhan langsung dengan pasir itu. Tidak jauh dari tempat itu, Kylie melihat pecahan telur raksasa yang ditemukan semalam. Maka kemungkinan besar makhluk di dalam pasir ini berasal dari tetasan telur itu. Kylie coba melemparkan beberapa potong sosis untuk mengecek seberapa luas jangkauan parasit itu. Padahal itu hanya buang-buang makanan. Kenapa tidak dilemparkan saja kepada Gilbert yang jelas-jelas kelaparan? Tak bisa hanya diam saja, Jonah berencana mengambil beberapa makanan di dalam tas milik Marsha yang berada beberapa meter di depannya. Dengan memanfaatkan dua papan selancar sebagai alas, Jonah coba berjalan menuju lokasi tas itu. Saat hampir mencapai kursi, Jonah harus terpleset akibat papan selancar yang digerakkan oleh parasit di bawahnya.
Sekuat tenaga, Jonah coba menahan tubuhnya agar tidak sampai menyentuh pasir. Namun parasit itu berhasil menyentuh perut Jonah. Walaupun untungnya, Jonah berhasil naik ke atas kursi. Hanya dengan sentuhan kecil, parasit itu membuat perut Jonah terluka. Tidak hanya itu, Jonah juga terlihat seperti tersuntik racun dengan wajah pucat dan mata memerah. Sambil menahan rasa sakit, ia pun membagikan beberapa minuman kaleng yang terdapat di dalam tas milik Marsha. Luka di perut Jonah terlihat semakin memburuk dengan cepat. Jonah yang kesakitan hanya bisa merebahkan tubuhnya di atas bangku pantai itu. Situasi itu membuat mereka semakin kebingungan bagaimana cara mereka keluar dari tempat ini. Satu-satunya cara yang paling mungkin adalah mengambil alat komunikasi di bagasi mobil. Rooney coba membuka bagasi itu dengan dipegangi Shanda. Saat bagasi mulai terbuka, Rooney dikagetkan dengan suara klakson kencang mobil patroli hingga membuatnya terpleset jatuh dan tangannya tergencet. Lagian ini orang kalau mau datang ya tinggal datang aja ya, ngapain klakson-klakson? Pria ini adalah penjaga pantai di tempat ini. Ia bertanya apa sebenarnya yang mereka lakukan di area pantai yang jelas-jelas sedang ditutup beberapa hari. Walaupun Kylie memberitahu bahwa ada parasit di dalam pasir pantai ini, tapi penjaga pantai ini tidak percaya dan malah turun dari mobilnya. Anehnya, pria itu baik-baik saja. Ia bisa bebas berjalan tanpa gangguan. Hal itu membuat si penjaga pantai semakin tak percaya terhadap ucapan Kylie tadi. Setelah diteliti, parasit-parasit itu tidak bisa menembus sepatu kulit yang dipakai si penjaga. Si penjaga pantai yang ngeyel ini memaksa Kylie dan Mitch untuk segera turun. Jika tidak, ia akan memaksa mereka turun dengan semprotan merica. Saat itu pula, si penjaga pantai tak sengaja menjatuhkan kunci mobilnya, dan saat pria itu mengambilnya dengan tangan kosong, seketika ribuan parasit itu secara cepat menyerang. Tangan si penjaga terasa berat, dan seluruh tubuhnya mulai tertarik ke dalam pasir. Dari kejadian tadi, Mitch menyadari bahwa ia hanya butuh alas kaki untuk bisa pergi. Ia kemudian meminta Shanda untuk melemparkan handuknya dari atas mobil untuk nantinya ia gunakan sebagai pembungkus kaki. Namun karena kurang hati-hati, Mitch malah terjatuh saat menangkap handuk itu. Alhasil Mitch pun jadi santapan si parasit. Sebagai info, parasit itu akan tumbuh secara cepat. Semakin banyak yang ia makan, maka ukuran tubuhnya pun akan semakin membesar secara drastis. Situasi semakin kacau setelah kepergian Mitch. Kini giliran Kylie yang beraksi. Ia melemparkan pinggiran tangga kepada Shanda, kemudian ia melompat ke atas mobil. Di sini, Kylie sudah memaafkan Shanda soal perselingkuhannya dengan Jonah. Ya, begitupun Jonah yang meminta maaf kepada Kylie. Ia tidak pernah berniat selingkuh, namun ia lakukan dalam kondisi hilang kesadaran. Sudahlah, tidak punya banyak waktu soal cinta-cintaan. Kylie dan Shanda pun segera menolong Rooney melepaskan jari-jarinya yang terjepit bagasi. Di sisi lain, separuh badan Gilbert yang stuck di dalam drum juga mulai terluka, bahkan tetesannya memancing si parasit keluar. Para wanita pun mulai coba menyeberang menuju kursi yang ditempati Jonah. Shanda dan Kylie berhasil menyeberang, namun saat giliran Rooney, parasit menggeserkan pijakan dan membuatnya terpeleset. Rooney pun langsung tenggelam dalam waktu beberapa detik saja. Shanda kini punya rencana untuk menyeberang lagi menuju mobil patroli milik si penjaga pantai. Ia membungkus kakinya dengan kain dan bergegas lari ke sana. Tanpa disangka, Shanda pun berhasil sampai ke mobil itu. Sementara itu, di sisi berbeda, parasit yang kini bertambah kuat mulai melubangi tong yang berisi Gilbert, dan tubuh Gilbert yang besar itu pun dengan mudah tertarik oleh tentakel parasit ke dalam pasir itu. Sumpah, sepanjang film ini, menurut saya Gilbert ini orang yang paling sial. Balik lagi kepada Shanda, ia yang kaget melihat Gilbert malah terpeleset hingga jatuh pingsan di atas mobil patroli. Mau nggak mau, Kylie dan Jonah harus menunggu Shanda sadar kembali. Saat hari mulai gelap, Shanda pun tersadar. Tak lama setelah itu, ia menemukan sebuah skoci milik petugas patroli. Tanpa berlama-lama, ia pun melemparkan skoci itu hingga mengembang. Kemudian ia menggunakannya untuk menjemput Kylie dan Jonah.
Kini satu persatu dari mereka berhasil masuk ke dalam mobil. Kylie yang masuk terakhir harus dihambat oleh parasit yang keluar dengan ukuran tubuh yang sangat besar atau sudah dewasa. Kylie pun berusaha mengambil jerigen bensin, kemudian membuat ledakan api untuk menghalau makhluk itu. Akhirnya Kylie pun berhasil masuk ke dalam mobil. Di sini sangat disayangkan, satu orang lagi yaitu Jonah harus menghembuskan nafas terakhirnya di dalam mobil karena sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakitnya. Kylie dan Shanda selaku dua wanita yang pernah memiliki hubungan asmara dengan Jonah pun keduanya sangat sedih dan merasa sangat kehilangan. Tak terasa hari sudah pagi. Kylie dan Shanda dibangunkan oleh seorang petugas lain. Pria itu terlihat bisa berdiri di atas pasir tanpa ancaman si parasit. Kylie dan Shanda pun untuk pertama kalinya bisa menginjakan kakinya lagi di atas pasir itu. Rupanya makhluk aneh itu sudah berpindah tempat dengan berenang menuju pantai lainnya. Sepertinya akan lebih banyak lagi korban selanjutnya.